Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah anak-anakku, kita akan belajar dengan tema yang baru, dengan tema 3, yaitu al-hiwayah. Apa artinya al-hiwayah? Hobi. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini bisa membawakan kelancaran pembelajaran pada kesempatan ini dan kalian bisa memahaminya. Amin. Kita akan belajar tentang Al-Hiwayah KD 3.5, yaitu memahami fungsi sosial, struktural, teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah, yang melibatkan tindak tutur, membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan gramatikal al-jumlah al-fi'liyah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran berbasis video, peserta didik dapat memahami fungsi sosial, struktural, teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah yang melibatkan tindak tutur, membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan gramatikal al-jumlah al-fi'liyah. Al-hiwayah, madza hiwayatuka, apa artinya? Apa hobimu? Jawabnya hiwayati. Gambar ini as-sibahah, berenang. Hiwayati as-soid, hobiku adalah berburu. Hiwayati ar-rihlah, tamasya. Hiwayati la'bu kuratis salah, bermain basket. Hiwayati la'bu kuratil yad, bermain, hobiku bermain voli. Hiwayati la'bu kuratil kodam, hobiku bermain sepak bola. Hiwayati at-tabkhu, memasak. Hiwayati al-qiraah, hobiku adalah membaca. Hiwayati ar-rasmu, melukis. Hiwayati al-kitabah, menulis. Hiwayati ar-riyadah, olahraga. Hiwayati al-murasalah, hobiku adalah korespondensi. Hiwayati at-taswir, memotret, hobinya memotret. Sebelum kita belajar tentang al-hiwayah yang lebih dalam lagi, kita akan belajar tentang al-qawaid atau tata bahasa. Tata bahasa yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il atau sebagai predikat. Fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il yang berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pekerjaan, baik berupa isim dhohir maupun isim dhomir. Maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il yang berkedudukan sebagai objek. Contohnya, taktubu Fatimatu ad-darsa. Kata taktubu itu adalah fi'il atau predikat. Fatimah itu adalah fa'il atau subjek. Yang Fatimah ini adalah termasuk fa'il dari isim dhohir. Isim dhohir itu kata benda yang jelas.
Kalau dhamir itu adalah nama kata ganti dhamir itu. Sekarang ad-darsa itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih itu harus mansub atau tandanya yang jelas di sini adalah fathah. Pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Pertama, fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contohnya, tajlisu Fatimatu alal kursi. Fatimah sedang duduk di kursi. Kata tajlisu, fi'il tajlisu itu tidak butuh objek. Jadi, hadaratul labu fil mi'adi. Murid-murid telah hadir tepat waktu. Fi'il hadoro itu tidak butuh objek. Kedua adalah fi'il muta'addi, adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ulun bih. Contohnya, qara'at tilmidhu al-Qur'ana. Fi'il qara'a itu butuh objek. Jadi yang dibaca itu apa? Qara'a fi'il, at-tilmidhu fa'il, al-Qur'ana maf'ulun bih. Jadi fi'il fa'il itu harus marfu, tandanya dhammah. Maf'ulun bih itu harus mansub. Kalau tanda yang paling jelas ini adalah fathah. Kedua, tuhibbut tilmidhatu al-qira'ata. Murid perempuan itu suka membaca. Jadi tuhibbu, kata tuhibbu ini adalah fi'il yang butuh objek. Tuhibbu fi'il, at-tilmidhatu fa'il. Tandanya fa'il itu harus marfu, tandanya dhammah. Al-qira'ata itu adalah maf'ulun bih, tandanya adalah fathah. Maf'ul bih harus mansub, tandanya fathah. Aqra'ud darsa. Aqra'ud darsa. Nah, inilah isim fa'il dari isim dhamir. Jadi dhamirnya, fa'ilnya adalah dhamir, kembali ke ana. Aqra'u ini adalah fi'il muta'addi. Fa'ilnya adalah ana. Ad-darsa itu adalah maf'ul bih, tandanya mansub, tandanya fathah. Ketentuan jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis, mudzakkar dan mu'annas. Jadi kalau fi'ilnya mudzakkar, maka fa'ilnya juga ikut mudzakkar. Fi'ilnya mu'annas, fa'ilnya juga ikut mu'annas. Contohnya, ta'allama Ahmadu as-sibahata. Ta'allama fi'il, fa'ilnya Ahmad mudzakkar, makanya fi'ilnya juga ta'allama. As-sibahata berenang, maf'ul bih. Ta'allamat Aisyatu as-sibahata. Aisyah telah belajar berenang. Jadi ta'allamat ini adalah fi'il untuk mu'annas. Fa'ilnya adalah Aisyatu. Kemudian as-sibahata maf'ulun bih. Fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Jadi fi'il di depan itu harus mufrad walaupun fa'ilnya musanna ataupun fa'ilnya jamak. Contoh untuk mudzakkar. Dakhalat thalibu al-fasla. At-thalib itu mudzakkar tapi mufrad tunggal. Fi'ilnya tetap mufrad. Dakhala. Thalibu, siswa itu telah masuk kelas. Dakhalat thalibani al-fasla. Fa'ilnya ini adalah at-thalibani.
2 orang. Jadi 2 siswa itu telah masuk kelas. Fi'il di depan tetap mufrad. Fa'ilnya ini atau libani, fa'il itu harus marfu'. Tanda marfu'nya ini bukan dhammah karena musanna, tanda marfu'nya alif dan nun. Dakhalatul labu al-fasla. At-tullabu, siswa-siswa itu telah masuk kelas. Jadi at-tullab itu adalah jamak. Fi'il di depan tetap mufrad. Selanjutnya contoh untuk muannas. Dakhalat thalibatu al-fasla. Ini mufrad. Jadi fa'ilnya mufrad muannas, maka fi'ilnya juga ikut muannas. Dakhalat thalibatani al-fasla. 2 siswi itu telah masuk kelas. Jadi fa'ilnya itu musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Fa'ilnya musanna, fi'il di depan tetap mufrad. Dakhalat thalibatu al-fasla. Siswi-siswi itu telah masuk kelas. Fi'il di depan ini, jadi fi'il di depan tetap mufrad. Walaupun fa'ilnya jamak. Ini namanya jamak mu'annas salim. Jamak dari tholibah, ini tholibah tandanya ada alif dan ta terbuka. Ini namanya jamak mu'annas salim marfu' bi dhammah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang belum paham bisa ditanyakan. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.